Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM. Nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Biarkan tahu senang sekali rasanya dia kembali menyapa ruang dengar Anda di sore hari ini ya. Tepat di Selasa di tanggal 21 April 2026 dan seperti biasa di formasi pukul 17 hingga nanti mendekati formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita sudah berada di program talk show bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan. Dan alhamdulillah di sini sudah bersama yakni narasumber kita ya. 2 narasumber di hari ini. Aduh. Ada dari Ustazah Ummu Salamah dan juga Ustazah Darmasari Sirekari, Ustazah ya. Gimana kabarnya ini Ustazah? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustazah ya. Gimana kabarnya ini Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Ustazah Ummu Salamah gimana ini? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Sehat walafiat ya. Iya. Oke, di sore hari ini kita mau bahas tema apa ini Ustazah ini? Karena hari ini berketepatan Hari Kartini 21 April, maka materi kita pada kesempatan kali ini adalah bagaimanakah peranan wanita dalam Islam. Masya Allah sekali ya. Dan juga buat rekan-rekan ingin bertanya ya, boleh langsung menghubungi kita ke nomor WA kita 082299996105 atau bisa komen-komen kita di live Facebook kita di Raw TV ID ya. Oke, mungkin kepada Ustazah bisa langsung disampaikan tema kita Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis urahli sodari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkurli wa liwalidayka ilayal masir. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tentunya pertama sekali marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Kalau kita hitung nikmat yang diberikan Allah, tidak bisa kita hitung. Tapi ada nikmat yang sangat berharga yang diberikan Allah kepada kita, yaitu nikmat kesempatan, begitu pula nikmat kesehatan. Sehingga sampai sore hari yang cerah ini kita masih eksis untuk melaksanakan aktivitas kita masing-masing, maka kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan segala aktivitas kita yang kita laksanakan satu hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin 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 ya rabbal alamin. Serta solawat dan salam sama-sama kita hadiahkan ke ruh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliaulah kita harapkan di hari kemudian dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, yang berketepatan tanggal 21 April, yang kita peringati yaitu Hari Kartini. Dalam hal ini, adapun materi kami pada kesempatan kali ini adalah bagaimanakah peranan wanita dalam kehidupan kita ataupun dalam pandangan Islam. Tanggal 21 April adalah momen spesial bagi seluruh wanita Indonesia, karena hari ini adalah kita peringati Hari Kartini. Jadi dalam hal ini tentunya derajat wanita telah terangkat sejak Raden Ajeng Kartini mempertahankan ataupun mengangkat derajat wanita. Oleh karena itu, kita sebagai wanita yang ada di Indonesia ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena derajat kita terangkat. Dalam pandangan Islam, wanita itu memiliki kedudukan yang sangat mulia, setara dengan laki-laki dalam iman dan amal saleh, serta berperan penting sebagai tiang keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini, Islam mengangkat derajat wanita dari masa jahiliyah menjadi sosok yang dihormati, dididik dengan peran utama sebagai ibu. Ibu adalah sosok yang tak tergantikan dalam kehidupan. Biar bagaimanapun seorang ibu itu tidak bisa kita gantikan dalam kehidupan. Pengorbanannya mulai dari mengandung, melahirkan, hingga membesarkan dengan penuh cinta adalah bentuk kasih sayang tanpa syarat. Jadi ini hubungannya dengan Hari Kartini ini, bagaimanakah peranan wanita dalam Islam, yaitu berperan sebagai ibu rumah tangga. Jadi dalam Islam, seorang ibu itu ataupun seorang ibu tentu wanita kan? Nah, kan wanita? Ya. Nah, jadi dalam Islam, ibu itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan secara khusus ada dalam Al-Quran dan hadis. Kenapa sosok seorang ibu itu dirindukan? Tentu semua kita bukan sekedar tahu, tapi merasakan betapa jasa, peran, dan juga pengorbanan seorang ibu begitu besar dalam mendidik, dalam tumbuh kembang, dan masa depan anak-anak. Oleh karena itu, agama Islam menempatkan ibu ataupun wanita itu adalah di tempat yang paling tinggi ataupun yang mulia. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man ahaqqa bi husni sahabati. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
berkata, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya Rasulullah, hai Rasulullah, siapakah yang pertama kali kulayani ataupun ku perbuat sebaik-baiknya, dengan sebaik-baiknya? Apa jawab Rasulullah? Qala ummuka, ibumu. Ummuka itu ibumu. Kalau ibu, ummi. Jadi kalau lia ummi salama, apa artinya tuh? Ibu Salama. Ibu Salama, mantap. Ibu yang selamat, yang sejahtera, ya kan? Jadi qala ummuka, ibumu. Qala summaman, kemudian laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Qala summaman, kemudian laki-laki ini bertanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, qala summaman, qala abuka. Maka Rasulullah menjawab, kemudian ayahmu. Jadi kalau kita perhatikan hadis ini, ummuka, baru abuka. Berarti 3:1. 3 kali ibumu, baru ayahmu. Ini pendengar FM dimanapun Anda berada, kita hubungkan pada hari ini, yaitu Hari Kartini. Kedudukan wanita itu sangat tinggi ataupun sangat mulia. Sampai Rasulullah mengatakan 3 kali ibumu, baru ayahmu. Jadi ini pengertiannya. Kalau kita teliti hadis ini, 3 kali ibumu. Berarti 3:1 ibumu, karena ibulah yang mengandung. Kemudian ibulah yang melahirkan. Kemudian ibu yang menyusukan. Baru kemudian bapak. Sampai ada itu lagu ibu. Gak ada lagu bapak kan? Ada lagu bapak? Ibu. Ada kan? Ada sih. Engkaulah wanita yang mulia, kan ya? Ada, betul saja. Terus Derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Terus kau mengandung, aduh, ya, lagi jajan nyanyi itu. kau yang mengandung, kau yang menyusukan, engkau yang melahirkan duluan baru menyusukan. Iya ya, pendengar FM dimanapun Anda berada. Jadi 1 itu kemuliaan seorang ibu dibanding seorang ayah. Coba kalau kita perhatikan, ibu, kalau kita buat ya, memang kata-kata ibu ini pun banyak yang dipergunakan dibanding dengan bapak kan. Betul saja. Bupati, enggak ada Pak Pati, ya kan? Bupati. Ada bapak kota. Yang ada ibu kota. Ibu kota, ya kan? Betul sekali. Ya. Saja. Ibu bapak negara, ibu negara ada kan? Negara, Nah, bapak negara, ibu negara, ibu kota. Ya, ada kan ibu. Betul. Jadi kata-kata ibu ini memang tinggi derajatnya ini. Seorang ibu. Bahkan Rasulullah mengatakan 3 tingkat derajat seorang ibu dibanding ayah. Jadi hari pun ada hari ibu kan? Hari Kartini ada. Hari inilah. Jadi yang diangkat derajatnya hari ini adalah wanita. Betul, Ya kan? Wanita. Sampai pakaiannya pun dianjurkan untuk pakai wanita kebaya. Itu mengangkat derajat seorang wanita. Kalau kita baca kisah-kisah zaman Rasulullah, sebelum zaman Rasulullah, zaman jahiliyah, bagaimanakah kedudukan wanita itu? Tapi alhamdulillah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat derajat wanita ataupun mengangkat derajat seorang ibu.
pendengar Raw FM dimanapun Anda berada. Kemudian kemuliaan seorang ibu itu adalah pendidik pertama dan utama untuk anak. Betul kan? Seorang anak lahir, apa yang mula-mula diucapkan? Mak, kan? Jadi seorang ibu itu adalah pendidik yang pertama dalam keluarga untuk anak. Karena dalam keluarga seorang anak itu lebih lama dengan ibunya, kan? Nah, ibunya. Al-ummu madarasatul ula. Idza aqdataha aqdatta syaqyan thayyibal aqraq. Ibu adalah madrasah yang pertama. Jika kamu menyiapkannya, berarti kamu menyiapkan lahirnya sebuah masyarakat yang baik budi pekertinya. Jadi, pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, ibu sebagai madrasah ataupun sekolah ataupun pendidik yang pertama, karena dirinya pendidikan anak dimulai dari keluarga. Dari ibulah seorang anak belajar mengenal segala hal-hal yang baru dalam hidupnya. Makanya seorang anak itu kata-kata yang pertama itu adalah ibu, mak, umak. Ya kan jarang itu yang ayah, bapak, papa. Kalau yang manggil papa, tapi apa dia? Ibu, mak. Dalam bahasa kita, umak. Kenapa? Karena seorang ibu itu adalah pendidik ataupun madrasah yang pertama ataupun yang utama. Jadi ibulah yang menjadi penjaga pertama dalam hidup seorang anak dan memperhatikan diri dari segi pertumbuhan fisik, kecerdasan. Ibu menjadi contoh pertama bagi anaknya. Makanya seorang anak itu lebih cenderung meniru sifat mama ibunya, kan? Ibunya, karena seorang anak lebih lama dengan ibunya. Jadi kalau seorang ayah lebih lama lagi daripada seorang ayah bersama anaknya. Jadi ibu itu menjadi contoh pertama bagi seorang anak. Jadi wanita itu adalah contoh yang pertama bagi seorang anak. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshalladzina law taraku qalfihim dzurriatan bi'afan khafu 'alaihim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka khawatir terhadap kesejahteraan anaknya. Oleh karena itu, pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, kedudukan, kemuliaan, peranan seorang ibu ataupun wanita, khususnya dalam keluarga, itu adalah mendapat kedudukan yang sangat tinggi ataupun kedudukan yang sangat mulia. Oke, kita akan lanjut nanti di segmen kedua ya. Kita jeda dulu sebentar dengan beberapa iklan. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, masih bareng di tentunya dan juga narasumber kita di sore hari ini. Mungkin para saja bisa langsung disampaikan kembali Ustaz ya, silahkan. Ya, terima kasih. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Al-jannatu
tahta aqdamil ummahat. Itu artinya ya. Al-jannatu, al-jannah, surga. Tahta, di bawah. Aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Itu artinya, maknanya al-jannatu tahta aqdamil ummahat itu adalah posisi seorang ibu ataupun wanita itu di tempat yang sangat terhormat. Di tempat yang sangat terhormat. Sampai ada itu pepatah al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Jadi posisi, letak dan tempat daripada seorang ibu itu sangat terhormat. Jadi maknanya itu adalah merendahkan diri di hadapan seorang ibu ataupun seorang wanita. Istilahnya jangan kita menganggap remeh kepada seorang ibu. Biar bagaimanapun ibu kita itu. Biar bagaimanapun seorang wanita itu pasti ibu kita. Dan berusaha mencari keriduannya. Dalam hal ini tidak melanggar syariat. Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya itu posisi daripada seorang ibu itu menempatkan orang ibu itu masuknya ke dalam surga. Jadi seorang anak yang tidak taat kepada seorang ibu itu tidak akan masuk ke dalam surga. Terhalang untuk masuk ke dalam surga. Kenapa? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Jadi seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aratu an uqzu wa qada jinnatu astashiruka. Faqala hal laka min ummi? Qala na'am. Qala falzamaha fa innal jannatu tahta rajulaiha. Ya Rasulullah, ini seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Saya ingin ikut berperang jihad di jalan Allah. Jadi seorang laki-laki ini mau ikut berperang dengan Rasulullah, yaitu jihad kepada Allah. Jadi laki-laki ini minta pendapat kepada Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Hal laka min ummu? Apakah engkau masih punya ibu? Bukan bapak yang ditanya Rasulullah. Apakah kamu punya seorang ibu? Qala na'am. Laki-laki itu berkata ya. Qala, kata Rasulullah, falzamaha fa innal jannatu tahta rajulaini. Maka Rasulullah bersabda, tetaplah bersamanya karena sesungguhnya surga itu berada di bawah telapak kakinya. Jadi Rasulullah menyuruh laki-laki itu untuk berbakti kepada orang tua. Coba kalau kita perhatikan sejarah daripada seorang yang patuh, yang berbakti kepada orang tua, yaitu kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, dia itu berbakti kepada ibunya, seorang ibu yang sudah tua, tapi dengan ikhlas Uwais Al-Qarni menjaga ibunya sampai ibunya berkata kepada Uwais suatu ketika, ya anakku, aku ingin mengerjakan ibadah haji. Kan? Betul. Maka Uwais Al-Qarni berpikir berbakti kepada ibu. Maka Uwais Al-Qarni menggendong ibunya berjalan dari Yaman sampai ke Makkah. Subhanallah. Itu pengabdian seorang anak kepada ibunya. Masih terbalaskah jasa seorang ibu ataupun wanita biarpun digendong dari Yaman sampai ke Makkah? Makanya Rasulullah mengatakan, falzamaha fa innal jannatu tahta rajulaiha. Tetaplah bersama ibumu karena sesungguhnya surga itu di bawah telapak kakinya. Jadi keberkahan seorang anak itu
berbakti kepada ibu, ataupun kepada orang tua. Karena pintu masuknya ke dalam surga merupakan bagian ibadah yang indah, berbakti kepada kedua orang tua, khususnya kepada ibu. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, wanita itu adalah tiang negara. An-nisa'u imadul bilad, idza solaha solahal bilad, wa idza pasadal bilad. Wanita itu tiang negara. Apabila wanita itu baik, maka akan baiklah negara. Dan apabila wanita itu rusak, maka akan rusak pula lah negara kita ini. Oleh karena itu, sebagai seorang wanita harus bergerak. Harus bergerak untuk membangun peradaban yang santun. Berketepatan, hari ini adalah Hari Kartini. Perempuan mempunyai peran yang penting dalam membangun peradaban, sebab wanita yang melahirkan dan mendidik anak-anak generasi masa depan. Karena itu kita, khususnya kita bertiga ini wanita ya. Betul. Kita wanita, para wanita yang berketepatan ini adalah Hari Kartini, mempunyai tanggung jawab bagi bangsa dan negara. Sebagaimana yang tadi kami katakan, an-nisa'u imadul bilad. Jadi artinya ketika negara ini kuat, maka wanita harus kuat dan berakhlak mulia. Sebab wanita yang berakhlak mulia akan lahir generasi yang punya peradaban, yang punya adab. Wanita itu adalah bagian dari elemen masyarakat yang juga terlihat dalam peranannya dalam rangka memajukan bangsa kita ini. Makanya an-nisa'u imadul bilad. Perempuan itu atau wanita itu adalah tiang negara. Kemudian ridallah fi ridal walidaini wa suhtallah fi suhtil walidaini. Keridoan Allah tergantung keridoan kedua ibu bapak. Bukan kan ibu bapak, bukan kedua bapak ibu. Ya kan? Betul. Kedua ibu bapak. Duluan ibu ya. Betul sekali. Padahal yang pertama kali lahir ke dunia ini adalah ada laki-laki. Tapi kedua orang tua, kedua ibu bapak. Kan? Jadi ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya orang tua, termasuk ridhonya ibu. Dan murka Allah tergantung pula kepada murkanya kedua orang tua. Berarti apabila orang tua ridho kepada anaknya, maka Allah pun ridho kepada anaknya. Tapi apabila orang tua murka kepada anaknya, terus Allah akan murka kepada anaknya. Makanya ridhollah fi ridhol walidaini wa suhtullah fi suhtil walidaini. Jadi hadis ini menunjukkan bagaimanakah keutamaan seorang anak berbakti kepada orang tua, khususnya ini kebetulan Hari Kartini khususnya kepada ibu, dan mencari ridho keduanya. Dan bagaimana kita membuat senang atau bahagia kedua orang tua, karena ridho dan kecintaan Allah datang karena keridhoan orang tua, maka Allah akan datang karena ridhonya orang tua. Dan Allah murka karena murkanya orang tua. Jadi siapa yang berbuat baik kepada orang tua, maka ia telah mentaati Allah. Dan siapa yang berbuat tidak baik kepada orang tua, berarti dia telah membuat Allah Subhanahu wa ta'ala murka. Makanya
seorang anak yang berbakti kepada orang tua pasti akan selamat dunia dan akhirat. Tapi orang yang durhaka kepada orang tua tidak akan selamat di dunia sampai nanti di akhirat. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, ampuhnya doa seorang ibu kepada anaknya. Nah, jadi doa seorang ibu itu memiliki kekuatan yang tidak terhingga. Nah, saat seorang ibu berdoa untuk keluarganya, setiap kata-kata doa menjadi sinar cahaya yang menembus kegelapan. Jadi kemuliaan seorang ibu ataupun wanita itu terletak pada kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keyakinannya bahwa setiap doa yang tulus akan didengar dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak diragukan lagi doa ini. Di antaranya adalah doa kedua orang tua terhadap anaknya. Oke, ini masih satu ya Ustazah ya. Kita lanjut nanti segmen ketiga Ustazah ya. Oke, Filmnya interaktif. dan juga sekalian nanti ya tanya jawab ya Ustazah ya. Ya. Sekalian nanti untuk closing statement kita di segmen ketiga nanti. Ya. Dan rekan Raw jangan kemana-mana, kita jadi sebentar, tetap di 105 FM Your Lifestyle. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Biarkan tak terasa, kita sudah masuk ke segmen ketiga ataupun penutupan di talk show kita sore hari ini ya. Mungkin kepada Ustazah bisa langsung sampaikan closing statement kita di sore hari ini Ustaz. Ya, terima kasih. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari penjelasan singkat kami tadi tentang peranan ataupun kedudukan kemuliaan seorang wanita yang menjadi ibu dalam keluarga mempunyai kedudukan ataupun kemuliaan yang sangat tinggi. Derajat seorang wanita, derajat seorang ibu itu sangat tinggi jika kita bandingkan dengan laki-laki ataupun seorang ayah. Malah Rasulullah SAW menggambarkan dalam satu hadis bahwa seorang ibu itu 3 kali dibandingkan dengan tingkatan 3 kali dibandingkan dengan seorang ayah. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa doa seorang wanita ataupun ibu itu adalah sangat ampuh ataupun dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian wanita itu adalah tiang negara. Apabila baik wanita, maka baiklah negara kita ini. Jadi dalam hal ini berketepatan Hari Kartini, mari kita sebagai seorang wanita yang merupakan tiang negara, mari kita junjung tinggi nilai-nilai daripada seorang wanita yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi baik dalam keluarga, masyarakat, bahkan dalam negara ini. Wanita mempunyai peranan yang sangat penting dalam hal meningkatkan peradaban yang ada di negara kita ini. Oleh karena itu, kami dari Kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan mengucapkan selamat Hari Kartini. Mudah-mudahan melalui Hari Kartini ini derajat seorang wanita terangkat di tempat yang setinggi-tingginya. Amin, amin, amin. Nah, oke Ustazah, ini sebelum penutupan kita lihat satu pertanyaan ini Ustazah, boleh ya? Silakan. Oke, satu pertanyaan dari Lia Ustazah. Ya. Bagaimana sih cara wanita muslimah tetap menjaga nilai-nilai syariat di tengah perkembangan zaman? Ini gimana nih Ustazah? Ya. Silakan. Iya, terima kasih kepada pendengar Raw FM dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah. Dengan menjaga nilai-nilai syariah di tengah perkembangan zaman ini,
bukanlah soal menolak modernitas, tapi bagaimana tetap berpegang pada prinsip sambil bijak menghadapi perubahan. Muslimah bisa tetap kuat identitasnya tanpa harus tertinggal. Betul. Seperti ya, yang realitas dan bisa diterapkan, satu umpamanya ya, perkuat pondasi iman dan ilmu. Iman dulu. Iman. Ini pondasi. Bukan Dasar ya, fondasi. Pondasi. Iya. Fondasi, iya. Bukan Lanjut. sekedar ikut tren, tapi paham atasan dan dibalik syariat dengan belajar Al-Quran dan Sunnah. Oh iya ya. Muslimah jadi punya filter untuk menilai mana yang boleh diikuti dan mana yang harus dijaga. Kedua ya, bijak menggunakan media sosial, medsos. Bisa jadi ladang pahala atau sebaiknya gunakan untuk berbagai kebaikan, bukan pamer aurat, ria, atau membandingkan hidup. Ingat, tidak semua yang viral itu benar. Dengan ketiga ya, Betul. menjaga aurat dan adab. Nah, ini yang udah menipis sekarang. Betul sekali. Fashion boleh berkembang, tapi batas syariat tetap sama. Oke, mungkin Jadi Ini style kita ya, tetap sopan. sopan. Longgar menutup aurat dengan benar. berarti sopan dalam berbicara. Iya, Ya, sopan. Mm-mm. Kemudian sopan dalam bertindak. Iya. Iya. Kemudian sopan terhadap khususnya keluarga ya. Iya. Ah, Juga ya. Keempat terus- ini pilih lingkungan yang mendukung. Oke. Lingkungan Oh, yang iya sangat ya. mempengaruhi. Circle gitu ya Ustaz ya. Iya, circle kita mana? Itu ya. Ustaz ya. Iya, perlu ini difilter. Berteman dengan orang-orang yang mengingatkan pada kebaikan akan memudahkan istiqomah. Wah, Masya Allah, betul. Juga ya, kelima, seimbangkan karir dan peran sebagai muslimah. Muslimah boleh berpendidikan tinggi dan berkarir, tapi tetap menjaga adab, batas interaksi dan tingkah, tidak melupakan kewajiban utama kepada Allah. Juga tanamkan rasa malu. Ini malu. Hayu minal iman. Haya unisbul iman. Malu Iya, itu malu itu sebagian daripada iman. Iya. Iya. Menjaga hati. Zaman terbuka ini menjaga hati lebih penting dari sebelumnya. Menjaga pandangan seperti yang disampaikan oleh Ustazah Umi Salamah tadi, ucapan dan niat adalah bagian dari syariat yang sering terlupakan. Betul sekali. Adaptif tanpa kehilangan prinsip. Teknologi, pendidikan dan peluang boleh dimanfaatkan, tapi prinsip halal haram tetap jadi garis batas yang tidak boleh dilanggar. Intinya ya, jangan sampai ikut arus. Zaman tanpa arah. Jadikan muslimah yang melek zaman, tetapi tetap berpegang pada iman. Ya. Terima Dunia. kasih Ustazah. Ya. Mungkin untuk dari Ustazah Umi Salamah masih ada lagi Ustazah? Ya, terima kasih. Oke. Jadi seorang wanita itu, ya, seorang wanita itu sebagaimana yang disampaikan oleh Ustazah tadi kan, itu mempunyai contoh akhlak yang mulia ya. Nah, diantaranya itu sopan santun, di mana seorang muslimah itu harus menunjukkan sifat sopan dalam berbicara, berpenampilan, berpakaian. Nah, jadi di momen hari ini ya, di betul momen sekali, hari ini, bertepatan. hari Kartini ini, Betul. mari kita tingkatkan peradaban sebagai seorang wanita. Sebagai seorang wanita, mari kita jaga harga diri kita sebagai seorang wanita muslimah. Begitu Pak? Ya. Betul sekali Ustazah. Ya. Ini terapan untuk Lia ini. Iya kan? Karena Kita semua. adalah perempuan ataupun wanita. Karena biar bagaimanapun wanita ini adalah merupakan tiang negara, tiang dalam keluarga. Kalau misalnya ibunya itu wanita itu baik, punya sopan berbicara, sopan bertindak, wanita muslimah menjaga harga diri. Nah, coba kalau kita baca sejarahnya Raden Ajeng Kartini kan, bagaimana mempertahankan
perjuangan gitu Perjuangan ya. daripada wanita. Mm. Kalau kita baca sejarah waktu zaman jahiliyah, bagaimana kedudukan seorang wanita. Tapi sekarang alhamdulillah, wanita sekarang punya kedudukan tiga tingkat. Ummuka. Betul. Ya, pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, demikianlah talkshow kami dari kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan yang hadir setiap hari Selasa dan hari Rabu. Kami dari jantung Kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda setiap Selasa dan hari Rabu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat kepada kita, khususnya kepada pendengar Raw FM dimanapun Anda berada. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan selesai sudah ya talk show kita di sore hari ini, dan nantikan kembali talk show bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan besok hari ya di jam dan frekuensi yang sama. Akhir kata dari Lia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.